Mizan Yupcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast. 3, 2, 1. Selamat jumpa, kita bertemu di edisi perdana Mizan Yupcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast. Iya, kenapa kok bisa dipanggil nama Yupcast? Karena ada singkatannya, Mbak Wi. Ada singkatannya yaitu YouTube Podcast, dan yang namanya YouTube Podcast ini ada di channel YouTube dan insya Allah juga ada di channel podcast gitu ya. Kita ngobrolin apa saja yang berkenaan dengan fenomena masyarakat dan tentu saja yang menjadi latar belakang kita. Saya sebagai seorang jurnalis dan Mbak Wi sebagai orang pekerja migran Indonesia di Hong Kong. istri saya tentunya. Oke, tapi sebelum kita memperkenalkan siapa yang menjadi narasumber kita hari ini dan juga apa yang menjadi topik kita tentukan dulu ya untuk mungkin kita memanggil sahabat-sahabat kita dengan apa ini, Mbak Wi? Mizaners aja kayaknya lebih pas nih, lebih cocok ya sesuai dengan Kayaknya nama. kita manggil. YouTube Oh, Podcast. begitu. Ya, kita manggil sahabat-sahabat kita Mizaners gitu ya. Oke deh. Yaudah, kalau gitu kita akan menampilkan di edisi perdana kita di channel YouTube dan podcast kita ini di Mizan Yupcast. Ini adalah seseorang yang sangat spesial dan perbincangan kita pun untuk edisi pertama di segmen Kopas kita obrolin apa saja ini adalah perbincangan yang sangat spesial juga. Aku penasaran, pengen tahu sih sebenarnya siapa sih yang menjadi menjadi narasumber atau bintang tamu kita di edisi pertama ini, Mbak Wi. Bagaimana kalau kita langsung panggil beliau saja ya? Biar kita Langsung dipanggil dulu ya. ya, bagaimana? Oke. Ini dia, 1, 2, 3. Gus Inung. Kopas, kita obrolin Halo apa Gus, saja. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini muncul ini sudah gambarnya muncul gitu ya. Gus, pripun kabari Gus? Alhamdulillah baik, Mas Roni dan Mbak Wi. Iya. Di Hong Kong Gimana? pukul berapa sama ya? Di Hong Kong sekarang pukul 11 lebih 11 ya. Oke ya. Oh ya, kita beda sejam ya. Jadi selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, perlu diketahui untuk Mizaners semuanya bahwa Gus Inung ini, waduh, sangat luar biasa ya. Beliau ini sosok yang kalau di Surabaya ini orang-orang yang bergerak di dunia di dunia aktivis di bidang sosial ini sudah nggak asing lagi dengan namanya Gus Inung. Nama beliau Saya khawatir kamu akan nyebut ini di Surabaya aktif di dunia malam. Baik. kayaknya merambah ke dunia itu juga ya Gus ya. Dulu waktu sebelum corona begitu, sebelum COVID ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ahmad Zainul Hamdi SHG. Karena beliau ini yang saya kenal pertama kali ini aktivis dari Gus Durian di Surabaya dan juga sekaligus founder dari Ar-Rahim.id, serta tentunya adalah beliau ini seorang akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kayaknya cocok dengan apa yang akan kita perbincangkan hari ini ya, Dek ya. Iya. Apa sih yang akan kita obrolin bersama Gus Inung untuk hari ini? Untuk kali ini kita akan membahas tentang fenomena hijrah, di mana beberapa tahun terakhir ini ya, fenomena hijrah di kalangan umat Islam di Indonesia begitu mengemuka, mulai dari selebritis hingga warga biasa, kemudian tak jarang ekspresi keagamaan ala hijrah kekinian itu menjadi konsumsi publik ya di media, khususnya di media sosial. Berbagai komunitas hijrah milenial muncul dan makin marak.
sebenarnya sih nggak ada yang salah ya dengan fenomena ini. Ini kan merupakan Nggak ada yang salah. ya kan? Ini kan merupakan hal yang positif. Nah, Ya. orang mau mengekspresikan religiusitas dan hal-hal baik yang mungkin bisa menginspirasi orang lain, ya. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah ternyata hijrahnya itu hijrah yang bermasalah. Nah, yang bermasalah itu yang kayak gimana? Bermasalah itu dalam arti para hijrahers itu mempunyai sudut pandang keagamaan yang cenderung kaku, kemudian intoleran, dan menyoalkan amalan-amalan keagamaan yang berbeda dari atau bisa dibilang itu gaduh ya. Bisa jadi ya karena tentu idealisme baru mereka ini tuh bersinggungan dengan orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan yang seagama. Nah, ini dia masalah ini pasti. Nah, untuk Gus Inung sendiri ini, bagaimana kita semestinya menyikapi fenomena ini, Gus? Oh, Gus. Oke. Jadi yang pertama itu begini ya. Istilah ini sendiri sebetulnya istilah khas Indonesia. Istilah hijrah untuk menunjukkan pada satu fenomena sekelompok orang atau orang yang ini sebetulnya fenomena born again syndrome, sindrom merasa terlahir kembali secara keagamaan. Dan kemudian fenomena ini disebut sebagai fenomena hijrah itu khas Indonesia. Karena sebetulnya hijrah itu memang betul-betul perpindahan tubuh fisik dari satu tempat ke tempat lain. Itu kita cari kamus berapapun dimanapun, hijrah itu ya artinya ya hijrah itu ya perpindahan tubuh fisik dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu hijrah itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya pasti migration. Migrasi. Nggak ada arti yang lain-lain itu nggak ada. Di bahasa Arab juga seperti itu. Nah, kemudian istilah ini itu istilah yang di Indonesia dibuat bergenit-genit. Oke. Bergenit-genit. Jadi ini adalah karena waktu itu fenomena hijrah itu adalah hijrah dari kekufuran kepada keislaman. Nah, gitu. Itu kemudian fenomena yang saya sebut sebagai orang yang merasa terlahir ingin mendalami Islam, ingin berislam, dan kemudian membentuk satu komunitas tertentu karena merasa dia terlahir baru atau yang disebut dengan born again syndrome itu. Nah, sindrom terlahir kembali itu kemudian fenomena ini di Indonesia disebut sebagai fenomena hijrah. Padahal hijrah itu ya memang makna aslinya mau di kamus apapun itu ya migrasi, nggak kurang nggak lebih dari itu. Nah, itu. Nah, saya sih secara ideologis mencurigai. Curigation ini ceritanya ya kalau anak Surabaya bilang. Ini curiga akademik ya, curiga akademik. Jadi fenomena ini sebetulnya kan bukan fenomena lama ini, Mas Roni. Fenomena baru, istilah hijrah itu memang istilah lama. Tapi hijrah yang sekarang digunakan di Indonesia dan fenomenanya sendiri itu fenomena baru. Oleh karena itu perlu kita bedah. Perlu kita lihat, kita dudukkan dalam konteks seperti apa sebuah istilah dan fenomena itu menurut saya. Fenomena dan istilah itu sendiri di Indonesia itu kan berbarengan dengan maraknya fenomena Islam transnasional pasca reformasi 98. Oke. Jadi harus kita dudukkan ini fenomena ini dalam konteksnya agar kita tahu. Nah, maraknya fenomena Islam transnasional itu kemudian diiringi dengan fenomena mendadak Islam itu. Ada di kampus-kampus
di kalangan Muslim urban, Hmm. para selebritis dan sebagainya. Itu fenomena mendadak, bukan mendadak dangdut, mendadak Islam itu. Hmm. Itu berbarengan, termasuk juga aspirasi tentang khilafah Islam. Hmm. Itu berbarengan semuanya. Nah, mengapa kemudian istilah hijrah itu dipilih? Jadi hijrah itu dianggap adalah orang ini meninggalkan dunia lamanya yang dianggap tidak Islam. Itu seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya meninggalkan Mekah sebagai negara atau Darul Kufar. Hmm. Itu kemudian ke Madinah untuk membentuk sebagai Darul Islam. Negara yang pada akhirnya ia harus kembali lagi ke Mekah dan kemudian mengislamkan Mekah. Coba mari kita amati gerak ideologi ini. Ini bukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang salah, tapi bagaimana fenomena hijrah Nabi Muhammad dan sahabatnya itu kemudian di-frame sedemikian rupa, muncul dalam konteks pengislaman aspirasi untuk mengislamkan Indonesia berbarengan dengan munculnya fenomena-fenomena Islam transnasional pasca reformasi. Jadi kalau sekarang kita melihat komunitas-komunitas hijrah ini, itu menunjukkan sikap yang paling terutama ya, eksklusif. Membentuk satu komunitas sendiri, dan kemudian itu menciptakan perumahan-perumahan sendiri, perumahan-perumahan syariat dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang kurang lebih tertutup membuat festivalnya sendiri, simbol-simbolnya sendiri. Itu ya memang pada dasarnya sejak awal formulanya seperti itu. Kalau kita mau menangkap fenomena ini. Kayak gitu sih. Itu hantaran dari aku. Ya, Gus, kalau kita melihat juga ya bahwa yang namanya komunitas hijrah ini kayaknya kan populer di beberapa tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir gitu. Tapi ketika setelah tahun 98 itu istilahnya masih belum menggunakan kata hijrah begitu ya. Ya, mungkin nggak tahu kenapa apa istilahnya, tetapi yang saya tahu itu memang fenomenanya sudah ada, cuman istilahnya munculnya baru-baru ini. Kita lihat kemasannya memang sangat luar biasa bagus, Gus. Dalam arti ini mampu menarik mungkin minat dari kaum milenial untuk kayaknya keren nih, Islam dipandang sebagai sesuatu yang keren dan lain sebagainya. Tetapi ketika tadi Mbak Wi bicara ada masalah begitu. Jadi kan sebagai seorang peneliti, biasanya apa yang menjadi persoalan-persoalan dari keagamaan dari kaum hijrahas ini sehingga sekarang loh kok kok jadi seperti ini begitu? Iya. Jadi begini, sebetulnya kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya, Mas Roni dan Mbak Wi ya. Kita bisa melihat dari sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, sebetulnya kita bisa membuat satu analisis yang sangat netral. Betul-betul netral, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wi di introduction-nya. Jadi pada dasarnya, ada satu kegundahan yang dialami oleh masyarakat kota modern. Itu fenomena lumrah itu di mana-mana. Jadi orang berada hidup di era modern yang sangat materialistik. Itu pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dunia, sisi fisik dan sisi psikologis. Itu kalau kebutuhan fisiknya, kebutuhan materialnya itu dipenuhi terus-menerus, pada akhirnya sisi psikis itu memerlukan keseimbangan, memerlukan asupannya. Dan mengapa kemudian fenomena orang berlari ke agama itu ditemukan di semua tempat, di penjuru dunia ini. Jadi ini juga yang secara teori itu
membantah teori sekularisme bahwa manusia itu semakin modern itu pada akhirnya manusia itu nggak memerlukan agama karena agama itu dianggap sebagai ilusi kanak-kanak. Sehingga ketika manusia itu mencapai tahap kedewasaan emosi dan inteleknya, manusia itu nggak memerlukan agama. Tapi fenomena modernitas membantah itu, bahwa ternyata manusia itu orang itu bisa sangat terdidik, orang itu bisa sangat makmur, tapi kerinduan terhadap sisi spiritualitas, nggak mesti agama maksudnya ya, sisi spiritualitas itu nggak bisa dibendung. Dan ketika orang kebutuhan ini nggak bisa dibendung, itu orang bisa menangkap macam-macam. Jadi ada spiritualitas tanpa agama, ada yang pengen kembali kepada agama mainstream, atau mereka menciptakan satu aliran-aliran non-mainstream. Saya nggak ingin mengatakan sesat, saya bukan MUI. Saya nggak ada kepentingan untuk mengadili keyakinan seseorang. Tapi intinya adalah bahwa kehidupan modernitas itu memiliki wajah lainnya, yaitu kebutuhan akan spiritualitas. Nah, kalau kita melihat fenomena hijrah dari sudut pandang ini, sebetulnya netral-netral aja, Mas. Ya. Itu netral-netral aja. Itu. Nah, yang kedua, ini masih ini ya, kebutuhan terhadap agama. Itu juga orang hidup di kota di mana seluruh fasilitas untuk mengumbar pemenuhan hasrat materialnya itu ada, semua fasilitasnya, mau dugem ada, mau apa-apa ada, tapi nggak punya uang gitu. Udah sarjana dari perguruan tinggi top misalkan, hidup di kota, tapi dia nggak memilih karir yang baik. Dia hanya melihat kemakmuran ada di sekitarnya, tapi dia sendiri bokek. Gitu. Gitu ya. Dalam situasi seperti ini, itu orang juga bisa lari ke agama. Dan biasanya dalam situasi yang kedua ini, orang kemudian biasanya cenderung lari kepada agama-agama yang mengumbar kekerasan. Ini yang disebut dengan fenomena deprivasi sosial relatif. Waduh, ya. Gitu. Nah, karena begini, bayangkan, misalkan sampean ya Mas Roni ya, Mbak Wi ya, terdidik, bisa menganalisis situasi, cerdas lah, wong ini sarjana dari perguruan tinggi top, hidup di kota, tahu berbagai fasilitas, ngerti teknologi informasi, ngerti. Tapi dia melihat faktanya, aku ini hidupku tersingkirkan, terpinggirkan, termarginalisasi. Oke. Dan kemudian dia melihat fenomena marginalisasi itu ada di mana-mana. Dan kemudian dia mulai marah terhadap struktur, mulai marah terhadap rejim. Dan kemudian orang ini lari ke agama, ditangkap oleh tokoh-tokoh agama dengan ideologi kekerasan. Jadilah mereka ini. Nah, jadi sebetulnya intinya begini yang ingin saya lihat, yang saya sampaikan, bahwa fenomena mendadak agama di kalangan orang terdidik kota ini bisa dilihat sebagai satu kewajaran kehidupan modern. Dan netral saja, analisis kita netral. Nah, yang kedua, ini yang kemudian kita harus waspada. Waspada, bayangkan. Kayak Bang Napi ya, Gus ya. Waspada lah. Iya, waspada lah. Gini. Siapa sebetulnya kelompok keagamaan dengan ideologi seperti apa yang sedang menangkap fenomena ini? Misalkan begini. Pertanyaannya mudah kok, Mas. Kalau Islam Indonesia itu selama ini dikenal sebagai smiling Islam, Islam yang senyum, yang friendly Islam, Islam yang ramah, Islam yang moderat lah, wasatiyah. Dan itu ada dua pilarnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Wah, itu di ininya ada Nahdlatul Ulama. Oh enggak, ini ada tulisan lanjutannya, Gus. Ada tulisan lanjutannya, Gus. Hizbut Tahrir Indonesia, Gus.
Oke, nah pertanyaannya adalah siapa yang menangkap kesempatan terhadap fenomena itu? Kok Islam apa? Apakah NU ataukah Muhammadiyah? Mengapa kok tiba-tiba orang-orang kota yang mendadak Islam ini, kok Islamnya nggak wasatiyah, kok nggak moderat? Mengapa kok Islamnya justru Islam yang eksklusif? Yang justru menyerang, Isra Mi'raj itu bid'ah. Kita baru tahu kan kemarin beberapa waktu yang lalu 5P itu. Misalkan kayak gitu. Loh, itu kan berarti yang menangkap fenomena manusia seperti 5P. Itu kan berarti kan bukan NU, bukan Muhammadiyah kan? Oke. Lalu kelompok mana loh, ini loh yang saya bilang, ini loh yang perlu disikapi dengan serius. Jadi bukan fenomenanya orang ingin memahami Islam dengan baik, berislam dengan baik, apapun sebutannya, mau hijrah, mau hijri, nggak penting bagi aku. Tapi siapa sebetulnya proyek yang berada di belakang fenomena ini? Kok bisa-bisanya anak-anak muda, para artis, orang-orang terdidik kota, ketika ingin menjadi Islam, kok bukan Islam seperti yang diperkenalkan oleh NU dan Muhammadiyah yang moderat, yang tersenyum, yang ramah, tapi kok Islam yang dikit-dikit kafir, takfiri, dikit-dikit ingin menyingkirkan orang lain, itu mengeksklusi orang lain. Kok menginginkan Indonesia itu, pokoknya Indonesia itu adalah negara Islam. Kalau tidak negara Islam, setidak-tidaknya bangsa Indonesia yang menjadi prioritas pertama itu adalah umat Islam. Yang lain-lain itu kontrak. Kok bisa punya otak kayak gitu? Makin Islam kok semakin kayak gitu loh. Itu yang perlu dipadai menurut aku. Ya, Gus, aslinya kalau istilahnya orang Surabaya atau orang manapun lah, dulu itu sering melakukan perbuatan dosa gitu ya. Terus kepingin kembali ke jalan yang benar. Ada sebuah lagu yang sering kali kita dengar, Insaflah wahai manusia. Sebenarnya intinya hijrah itu adalah orang yang ingin insaf aja begitu ya. Atau kata hijrah itu lebih tepatnya adalah, lebih populernya adalah ya insaf gitu ya. Nah, kalau kita jangan melihat Gus, ini di perkotaan gitu. Tapi juga ini juga terjadi di tempat yang lain begitu. Salah satunya adalah perantauan dari luar negeri yang ditemukan juga oleh Mbak Wi di Hong Kong gitu. Ya. Nah, tapi mungkin bisa diceritakan ini fenomena ini apakah juga ada terjadi di Hong Kong? Ya, banyak sekali ya Gus ya. Saya menemukan salah satunya juga ada teman saya sendiri begitu. Dia itu kayak hijrahnya itu hijrah secara instan begitu. Yang tadinya terlebih tentang hijrahnya sekarang itu tentang apa ya? Tentang fashion gitu. Misalnya dari dulunya itu dia kan cuma seorang tomboy begitu, kemudian lama-kelamaan setelah mengenal ustadz YouTube kayak gitu kan di YouTube begitu, tiba-tiba itu dia hijrah secara instan jadi berpakaian tertutup seperti itu. Namun selain itu juga dia itu menjadi kaku begitu loh. Kaku artinya kayak menutup dirinya itu untuk berinteraksi dengan kita seperti itu. Bahkan ketika kita mengajak dia untuk pergi berlibur bersama itu dia menolak. Dia lebih menyukai untuk pergi sendirian tapi ya menggunakan pakaian yang tertutup itu gitu loh. Dan saya itu harus bagaimana gitu untuk menyikapinya begitu. Ya memang rata-rata memang akan seperti itu. Saya selalu senang menggunakan konsep born again syndrome itu karena konsep ini akan bisa menjelaskan banyak fenomena tentang hijrah sekarang. Jadi orang yang terkena sindrom merasa terlahir kembali, itu kan dia merasa dia sebagai orang baru.
Jadi dia akan sekuat tenaga untuk memutus dirinya, sejarah hidupnya, lingkungan sosialnya, dengan masa lalunya, dengan sebelum ketika dia terlahir kembali. Dia akan melakukan itu karena dia merasa insecure. Jadi kalau misalkan bertemu dengan Mbak Wi ya, sementara Mbak Wi itu dianggap menjadi bagian dari masa lalu kelamnya. Diajak keluyuran gitu, main-main, padahal ya pelipur biasa aja kalau dia ngomong gitu kan, Mbak Wi ya. Itu dia kan merasa insecure, pasti merasa insecure. Termasuk juga, silakan dicek, itu termasuk, itu tidak hanya berganti pakaian, tapi bahkan pakaian-pakaian masa lalunya yang dianggap itu menjadi bagian dari masa kelam masa lalunya, itu akan dibuang, akan disingkirkan, aksesoris dan sebagainya. Jadi dia itu betul-betul ingin merasa terlahir kembali sebagai orang baru, yang dia nggak memiliki masa lalu sebelumnya, atau masa lalunya itu betul-betul diputus. Nah, sebetulnya fenomenanya pasti akan seperti ini, terus-menerus seperti ini. Sekalipun ada dua kemungkinan orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini akan betul-betul menjadi manusia yang eksklusif jika dia tidak pernah mendapatkan kesempatan, baik langsung maupun tak langsung, untuk bersentuhan dengan orang. Atau lambat laun sebetulnya ya dia akan mulai melandai, kekerasannya itu mulai digemburkan, dan mulai bisa bergaul dengan orang lain dan sebagainya, sekalipun dia tetap membentuk satu komunitasnya sendiri. Nah, sebetulnya yang selalu menjadi pertanyaan, menjadi kegelisahan saya sejak dulu itu seperti ini. Tadi yang temennya Mbak Wi itu ya, temennya Mbak Wi yang si anak tomboy itu ya, itu pertanyaannya itu adalah bagaimana proses dia dari yang awalnya anak yang sangat santai, tomboy, yang sangat biasa aja, dan kemudian sampai membuat keputusan untuk hijrah itu. Nah, itu justru pertanyaan pentingnya. Pertanyaan pentingnya di situ. Saya merasa bahwa itu selalu ada, kemungkinannya ada dua faktor. Ini normatif saja. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu misalkan biasanya kayak gini. Dia diajak teman, di-pressure keluarga, dia berada di dalam lingkungan yang terus-menerus memberi informasi seperti itu, sehingga mau nggak mau dia harus intake dengan informasi-informasi. Atau sebetulnya ada satu titik subjektif di dalam hidupnya yang itu disebut sebagai turning point, yang membuat dia, aku kok pengen mendengarkan pengajian ya, gitu. Kok aku pengen ya, gitu. Jadi ada rasa kerinduan, aku kok pengen mendengarkan orang mengaji ya, aku kok pengen mengerti ya, ini sebetulnya aku sedang dosa atau enggak ya, gitu. Nah, yang selalu saya pikirkan, atau yang selalu saya sayangkan itu adalah ketika orang kota, baik itu ada di Hong Kong maupun di Surabaya maupun di Jakarta, berada di dalam satu titik balik itu, turning point itu, mengapa bukan NU dan Muhammadiyah yang menangkap mereka, tapi mengapa para ustadz salafi? Itu yang selalu saya sayangkan. Di mana NU dan Muhammadiyah? Mengapa yang ada di YouTube itu hanya ustadz salafi yang menarik mereka? Mengapa Ustadz Zamroni nggak ada di sana? Ustadz Zamroni. Mengapa? Saya itu udah melakukan studi kayak gini itu kan udah banyak sekali ya. Jadi saya nyaris bisa menjelaskannya. Sekarang itu selalu yang saya pertanyakan, mengapa ketika ada turning point seperti itu, mengapa bukan Ustadz NU dan Muhammadiyah yang menangkap?
Mengapa ketika ada anak-anak yang gundah di perkotaan, itu orang-orang yang mengelilinginya itu bukan orang sahabat-sahabat NU dan Muhammadiyah, tapi mengapa yang mengelilinginya itu adalah para aktivis Salafi? Itu sebetulnya. Nah, ini kayaknya menjadi PR tersendiri juga bagi teman-teman PMI yang ada di Hongkong ya, terutama yang ikut ada di majelis-majelis taklim ya Mbak Wian. Terus juga mungkin yang ada di Banom misalnya di NU, Fatayat dan lain sebagainya. Pernah nggak Mbak Wi sebagai aktivis dari salah satu Banom ya, bisa dikatakan Fatayat ya, di NU gitu, untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada mereka? Mungkin bisa juga diceritakan kepada Gus Inung juga. Nah, teman-teman NU itu sempat juga melakukan pendekatan kepada mereka. Kalau untuk melakukan pendekatan secara personal itu kayaknya sih ya sering ya, cuma kan kayak mungkin kurangnya pengetahuan teman-teman PMI ya, khususnya Banom NU sendiri itu kan notabene itu kan seorang PMI ya, jadi pengetahuan tentang tentang Islam gitu juga masih sangat kurang begitu. Jadi yang menyebabkan teman-teman PMI lain itu lebih cenderung untuk melihat kayak di kajian-kajian melalui YouTube begitu. Karena kan secara langsung kan itu kan ustadznya itu kan secara ada gitu. Mungkin pikiran dia itu kan pikiran teman-teman PMI ini adalah siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan begitu, Gus. Jadi ketika yang menyampaikan itu adalah seorang PMI, mereka itu tidak akan pernah percaya atau tidak pernah mau. Tapi ketika mereka melihat yang menyampaikan itu adalah seorang ustadz, gitu, itu mereka akan lebih percaya begitu, Gus. Ya, Gus, berarti ini kaitannya dengan kemasan dalam dakwah, Gus. Harusnya ormas-ormas semisal NU dan Muhammadiyah itu bagaimana sih mengemas dakwahnya supaya bisa menarik banyak orang begitu? Ya, jadi ini sebetulnya pada akhirnya itu kemasan. Aku itu setuju dengan kemasan. Karena dalam ini, iya loh, Mas. Coba bayangin. Itu orang seperti Mbak Wi itu, Mbak Wi. Itu kalau dia mengemas dirinya, kemudian soal menjadi ustazah gitu. Kalau hanya untuk menjawab pertanyaan tentang Islam dari kawan-kawan yang ada di Hong Kong, itu menurut saya itu jauh lebih bisa daripada siapa itu artis yang nggak ngerti apa-apa, yang cewek itu. Sama Gus. Aku sih sebetulnya tahu ya, inget namanya. Pokoknya adiknya itu jadi YouTuber terkenal. Oh, itulah. Gitu. Oh, kakaknya. Ya. Kakaknya Ria Ricis gitu ya. Pokoknya kamu lah yang ngomong ya. Iya. Oke, terus Gus. Itu aja, Pak. Itu yang melafalkan ayat Al-Quran saja nggak fasih. Itu dia mengemas dirinya, itu di package sedemikian rupa menjadi ustadzah. Itu aja jadi gitu. Yang itu jelas Mbak Wi itu jauh lebih ngerti agama daripada dia. Jadi kan urusan kemasan nih. Dan menurut saya kawan-kawan kita baik NU dan Muhammadiyah ini kan nggak pede. Nggak pedenya itu karena terlalu banyak, terlalu sering dipede. Kalau kamu memang nggak mengerti Islam, jangan sok-sokan bergaya kayak ustadz-ustadzah gitu. Sementara yang kelompok mereka itu justru doktrin saja baliknya. Mau kamu ngerti Islam atau nggak ngerti Islam, kelihatannya kayak gitu. Pokoknya belagulah seperti ustadzah atau ustadzah gitu. Nah, saya itu membayangkan kalau kawan-kawan PMII atau Fatayat atau IPM atau Aisyah yang
entah sedang berada di Hong Kong atau bisa menjangkau kawan-kawan Hong Kong, nggak perlu di sini betul-betul menjadi ustadz atau ustadzah. Berlakulah sebagai ustadz ustadzah dan jadikan diri kalian sebagai referensi dari kawan-kawan yang ingin bertanya tentang Islam. Menurut saya itu jauh lebih bermanfaat daripada mereka bertanya kepada orang yang pada dasarnya otaknya penuh dengan kekerasan, sikapnya intoleran, dan nggak ngerti Islam lagi, dan berlaku sebagai ustadz atau ustadzah. Itu mudorotnya luar biasa. Menurut saya seperti itu. Ya, berarti ini PR jenengan juga, Gus, yang paham soal gitu itu untuk sering membuat konten gitu ya. Benar. Nah, itu satu. Yang kedua begini, majelis taklim yang melakukan tatap muka secara fisik itu tetap harus ada, karena majelis taklim yang tatap muka secara fisik itu memenuhi kebutuhan intimasi, keintiman. Tapi dalam konteks sekarang ini nggak mungkin kemudian kita meninggalkan media online. Coba kalau kita cari Ustadz YouTube, yang keluar Ustadz siapa? Dari NU Muhammadiyah nggak ono. Untunglah kita memiliki Gus Baha. Coba kalau kita nggak memiliki Gus Baha. Waduh, ya ilah, Gus. Ya, iya. Padahal katanya, wow, di NU itu gudangnya ulama, Betul. gudangnya mubalek, gudangnya dai. Muhammadiyah juga seperti itu. Begitu orang mencari Islam melalui online, kok nggak ketemu Muhammadiyah dan NU? Yang ditemukan adalah Ustadz Salafi, Ustadz seleb, yang Islam aja nggak ngerti, isoe cuman meso-meso tok, dancuk-dancuk kayak gitu, jadi kiai. Jadi menurut saya sebelum kita menyalahkan mereka, menurut saya kita perlu mengkritik kelompok-kelompok moderat ini loh, ngapain aja. Nah, ini kritik ini untuk teman-teman yang bergerak di di Nahdlatul Ulama sama di Muhammadiyah. Tapi semuanya termasuk kamu karena kamu kadang udah bawa kayak gitu. Terus saya menarik satu kata yang menurut saya ini penting juga begitu ya. Salah satunya adalah tadi sempat Mbak Wi tadi menceritakan pula bahwa salah satu penyebabnya adalah fashion begitu. Saya takutnya atau mencurigainya, nah fenomena hijrah ini ya hanya seperti fashion aja, nanti akan hilang dengan sendirinya begitu. Atau bahkan ini bisa dikatakan kalau misalnya ini fashion, ya berarti lekat dengan kapitalisasi agama. Kalau menurut penjelasan gimana, Gus? Bapak Roni, jangan meremehkan fenomena ini. Kamu tak tunjukkan. Nanti kalau saya salah, Mbak Wi bisa mengoreksi saya. Agama itu adalah salah satu yang bisa dilakukan, jangankan menggunakan jilbab. Atas nama agama itu orang bisa memutuskan untuk mati atau bahkan mematikan orang lain. Itu agama. Jadi sejarah agama itu adalah sejarah yang selalu memiliki dua wajah. Satu, ajaran tentang kasih sayang. Yang kedua adalah praktek pembunuhan dalam jumlah yang sangat banyak, yang itu atas nama perang suci untuk membela Tuhan. Itu adalah sejarah agama. Nah, fashion itu hanyalah salah satu ciri dari komunitas yang menyebut dirinya sebagai komunitas hijrah. Karena fashion itu adalah salah satu simbol penting orang untuk memutus masa lalunya. Itu fashion. Nah, sekarang ini nggak banyak orang peduli atau nggak banyak orang aware, tapi saya mulai aware. Lihat saja, ada semacam cyber army di kalangan komunitas hijrah ini bagi orang-orang yang sekali memutuskan pakai jilbab dan kemudian somehow
kemudian orang itu tidak menggunakan jilbab lagi, itu dia akan dipermalukan oleh cyber army ini secara online. Saya contohkan, terakhir kemarin atlet kita di Olimpiade Tokyo, Ya, apa salah satu yang dinaikkan adalah bahwa mereka adalah atlet kita itu tidak menggunakan jilbab. Padahal dia mengatakan dia berhijrah. Bayangin, apakah suara-suara di online itu tidak terkoordinir? Itu well coordinated, dan itu adalah cyber army mereka. Itu bagaimana untuk mendesak orang sedemikian rupa, itu begitu masuk ke sana, itu adalah masuk sebuah dunia baru. Yang kalau bisa, itu jangan lagi keluar, dan kalau mungkin dipermalukan. Dan kemudian trending topik ini itu entah bagaimana itu diproliferasi oleh media-media, Pak. Mungkin sekarang itu media-media kan, Mas Roni itu kan aktivis media, pelaku media. Kan sekarang banyak berita-berita itu yang nggak mewawancarai narasumber, tapi cukup mengambil berita trending topik. betul. Mengambil berita dari media sosial gitu, Gus. Iya, media sosial. Trending topik itu bukan sesuatu yang alamiah. Trending topik itu dikerek oleh kelompok tertentu dengan ideologi tertentu. Dan ketika kemudian itu diproliferasi oleh media, betapa kuatnya pressure mereka terhadap seseorang. Bahkan atlet yang memenangkan medali saja itu bisa dihancurkan namanya hanya urusan pakai jilbab atau tidak pakai jilbab. Jadi ini nggak semata-mata tentang fashion, ini tentang ideologi dan gerakan. Berarti bukan sesuatu hal yang patut untuk diremehkan begitu ya? Nggak bisa diremehkan. Menurut saya itu yang sekarang itu, saya nggak pernah menyalahkan orang yang ingin bertobat, orang yang ingin memahami Islam, orang yang merasa kegersangan hatinya dalam kehidupan modern, kemudian pengen lari kepada agama. Yang selalu saya sayangkan adalah pada saat ada turning point seperti itu, mengapa bukan kelompok moderat yang menangkap, tapi mengapa kelompok-kelompok eksklusif intoleran yang menangkap, dan kemudian menjadikan orang yang secara awalnya ikhlas ingin belajar Islam itu kemudian menjadi kekuatan intoleran atas nama Islam. Itu menurut saya problem utama kita. Gus, ada sebuah fenomena yang menarik juga di Jakarta ini, Gus. Ada sebuah kayak majelis begitu ya, majelis ustadznya ini latar belakangnya ini adalah dari Thariqoh Sufi begitu. Yeah. Terus mengajak anak-anak pang begitu, yang anak-anak jalanan begitu untuk melakukan pendekatan secara personal. Terus akhirnya berhasil merangkul mereka. Hal-hal yang seperti inilah yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita semuanya, Gus ya, untuk ya setidaknya hijrah, tapi dengan jalan yang benar, jalan yang tidak menyalahkan orang, tidak intoleran dan lain sebagainya begitu. Menurut Gus Inung gimana, Gus, dengan yang ada di Jakarta itu? Ya, saya senang sekali dengan rintisan-rintisan kayak gitu. Saya senang sekali. Saya membuat studi kecil-kecilan ya tentang pendiri komunitas hijrah yang namanya adalah Terang Jakarta. Ini sebetulnya anak dari Surabaya. Kemudian dia tumbuh besar di Jakarta. Dia anak orang The Have. Dia ini aktivis Rave Party. Kalau saya kira Mas Roni tahu apa itu Rave Party. Rave Party itu party gila-gilaan, itu pesta gila-gilaan. Itu musiknya, kalau mau ngedrak ada di situ, kalau mau seks ada di situ. Ini pokoknya begitu orang masuk ke dalam rave party itu udah kayak dunia lain. Itu udah nggak kejangkau. Itu hanya orang-orang yang punya duit yang bisa menjadi bagian dari rave party. Nah, pendiri komunitas hijrah Terang Jakarta ini awalnya itu adalah aktivis dari rave party itu, raver. Dia itu raver. Jadi dia menjadi bagian dari rave party.
pada suatu saat di tengah-tengah pesta, di pengakuannya, itu kemudian dia takut mati, ingin bertobat. Nah, yang saya bilang turning point tadi. Nah, orang seperti ini, itu dia pasti akan mencari guru untuk mengajari dia apa itu Islam, membimbing spiritualitas dia. Nah, kalau yang tersedia ketika dia membuka di YouTube, yang tersedia adalah ustadz-ustadz intoleran. Ketika dia menengok ke kanan dan ke kiri, itu yang tersedia majelis taklim itu adalah majelis taklim yang selalu melontarkan kebencian, yang mengajari Islam itu eksklusif. Maka ya dia akan menitih jalan keislaman seperti itu. Nah, semakin banyak menurut saya ustadz-ustadz moderat, nggak mesti harus tasawuf menurut saya, nggak mesti, tapi ustadz-ustadz moderat yang dia merangkul banyak orang, yang dia menyediakan majelis-majelis taklim, kelompok-kelompok untuk memahamkan Islam yang penuh kasih sayang. Dan nggak hanya di situ, kita juga perlu memenuhi space-space YouTube dengan pengajian-pengajian yang baik, Islam-Islam yang penuh kasih sayang, sehingga siapapun ketika ingin mempelajari Islam dalam situasi seperti itu, ketika ke YouTube dia akan menemukan Islam wasatiyah, Islam moderat. Ketika dia ingin masuk ke masjid, dia menemukan majelis taklim yang dipenuhi dengan Islam kasih sayang. Menurut kita semakin banyak kita ke sana. Nah, sekarang coba kita bayangkan, masjid-masjid itu ada penelitian toh. Masjid-masjid di kantor-kantor itu pengajiannya dipenuhin kelompok mana? Kelompok intoleran. Coba cek itu, masjid-masjid di kampus, masjid-masjid di mall, masjid-masjid di perumahan-perumahan elit. Itu pengajiannya udah dikuasain mereka. Nah, kalau setiap wilayah, setiap space itu udah dikuasain mereka, bayangin suatu saat ada manusia namanya Inung. Awalnya bejat sekali, Ron. Kemudian pengen bertobat. Kemudian saya ingin bertobat, masuk ke masjid. Kemungkinannya saya masuk ke masjid adalah masjid yang sudah dikuasai kelompok intoleran. Kemungkinan saya akan menjadi muslim seperti apa ketika saya ingin terlahir kembali. Wah, saya adalah hijrah. Oh, gitu, hijraher. Ya kemungkinan ya komunitas hijrahnya seperti itu. Karena memang yang nakal. Iya. Benar kata Gus Miftah, Gus ya. Orang mau masuk, pintu masuknya dari mana dulu begitu. Iya, betul. Dari mana dulu? Baik. Ada yang mau ditanyakan pada Gus Inung, Mbak Wi? Baik, tidak ada Gus yang mau saya tanyakan. Sudah cukup jelas ya tadi yang boleh yang tadi Gus Inung sampaikan itu sudah. Aduh, saya grogi ini ya ngomong di depan Gus Inung. Kenapa grogi? Makanya, aku ini tidak lebih dari sekedar sahabat suami. Tapi gini, apa yang bisa kita ambil satu kesimpulannya dari fenomena ini, Gus? Dan apa yang semestinya kita harus melakukan begitu? Kita sebagai masyarakat atau orang Islam yang awam begitu, tapi haruskah kita terus juga menyediakan sekat dan jarak kepada mereka, atau bahkan kita harus juga melakukan pendekatan secara personal, persuasif kepada mereka, mengajak mungkin untuk ikut ngaji yang benar gitu, Gus, dan lain sebagainya. Gimana Gus harusnya? Kalau untuk menghadapi kelompok-kelompok ekstrim radikal yang penuh dengan kekerasan, mungkin perlu orang-orang tertentu. Gak setiap orang bisa. Saya termasuk orang yang nggak bisa bersentuhan dengan kelompok itu. Tapi kalau sekedar kepada komunitas-komunitas hijrah yang eksklusif, yang pandangannya mungkin rada intoleran gitu, kita nggak boleh menutup diri. Kita harus membuka diri, merangkul mereka. Mungkin mereka tidak pernah beranjak dari komunitas hijrah mereka untuk melangkah keluar dan
menuju pada kita. Mungkin enggak. Tapi setidaknya mereka akan mendapatkan informasi pembanding tentang Islam, sehingga mereka hatinya semakin dilembutkan, terus seperti itu. Saya itu di kampus memiliki 2 mahasiswa yang perempuan, dua-duanya Salafi ya, komunitas-komunitas Salafi. Yang satu yang cewek pakai cadar, yang laki-lakinya ya khas kayak gitu ya, celana ngantung, kemudian jenggoten itu. Tapi dua-duanya sangat dekat sekali dengan saya, karena saya berkomunikasi dengan mereka dengan cara komunikasi yang senyaman ini saya. Bahkan saya bisa gojlok-gojloki mereka. Jadi misalkan yang cewek itu namanya Siti gitu. Dia datang ke saya, nemuin saya, ini Siti ya? Kemudian dia, iya Pak gitu. Ya aku kan nggak bisa ngelihat wajahmu, mestinya kan kamu kasih name tag di sini, Siti. Kemudian saya berkomunikasi semudah itu dengan mereka. Mereka tetap berada di komunitasnya. Mereka nggak pernah keluar dari komunitasnya, tapi saya terus-menerus mengatakan, saya tidak ingin bertemu dengan kamu, Siti maupun yang si lakinya. Saya nggak ingin bertemu dengan kamu suatu saat nanti. Entah 10 tahun lagi, entah 15 tahun lagi, dan kita berhadapan-hadapan hanya karena saya membawa cinta dan kamu membawa kebencian. Saya selalu bilang seperti itu. Saya ingin apapun kelompokmu, bagaimanapun cara kamu memahami Islam, tapi kita pastikan bahwa kita tetap bisa bertemu karena kita sama-sama membawa cinta kepada semua umat manusia. Saya ngomong kayak gitu. Ketika si cowok ini menikah dengan sesama perempuan yang dari komunitas Salafi, tidak ada satupun dosen yang diundang ke pernikahan kecuali saya. Yang saya nggak bisa datang karena saya pas ada acara. Tapi sebelum dia menikah, dia menemui saya mau ini hitam sekali itu. Tapi dia memiliki komunikasi yang sangat baik dengan saya. Tapi kalau yang sudah di komunitas radikal menemukan, saya nggak cukup mampu masuk ke saya. Biarkan itu, saya sisakan untuk tugasnya Ustadz Zamrod. Baik, luar biasa perbincangan yang sangat menarik di kesempatan siang hari ini. Aplaus tangan untuk Gus Kidung. Yes, okay. Terima kasih Gus atas waktunya, dan insya Allah kita ketemu lagi kapan-kapan di topik yang berbeda, ya. Insya Allah, ya. Oke. Terima kasih Gus. Ya. Oke, yuk. Bye. Waalaikumsalam. Yun pamit ya. Terima kasih. Anda sudah menyimak Wizan Yubcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast.